Murderer? Yes. Drug dealer? Yes. Thug? Yes. John Alite shot, stabbed, beat, and threatened his way into one of the most feared mob titles in America, top enforcer for the infamous Gotti family. How many guys did you shoot? I said that I shot about 37 guys. Beaten with pipes or baseball bats? I said well over 100. And murdered? Murder, I said I believe I was involved in about 15. Charged with 6. Halo, apa kabar kalian semua yang sudah berbaik hati mengklik video ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan berkecukupan ya, amin. Ketemu lagi sama aku Joanna, dan di video kali ini aku mau membahas mengenai seorang pria yang bernama John Alite, yang mana punya masa lalu yang lumayan dark gitu ya, karena dia itu pimpinan kru mafia di Tampa, Florida, yang menurut perkiraannya sendiri itu dia sudah ngedor kurang lebih 30-40 orang, meskipun gak semuanya meregang nyawa gitu ya. Kemudian juga menganiaya sekitar 100 orang dengan senjata andalannya yaitu tongkat baseball, dan fix menghilangkan nyawa 6 orang. Kalau ini dia hafal banget nih. Nah, gimana cerita perjalanan kemafiaannya ini? Tonton terus sampai habis ya. John Alite itu dia lahir pada 30 September 1962 di Queens, New York City. Kakek neneknya ini adalah imigran asal Albania, dan Alite dibesarkan di Woodhaven di Queens. Dia menerima beasiswa baseball dari Universitas Tampa, tetapi keluar setelah 3 tahun. Kebetulan nih dia dibesarkan dengan lingkungan yang sama dengan putra John Gotti yang bernama John A. Gotti ya. Nanti akan dikenal dengan nama panggilan Junior, dan merupakan teman masa kecil. Jadi akrab banget nih mereka berdua nih. Bahkan John Alite ini sempat menjadi pendamping pada saat pernikahan Junior pada tahun 1990. John Alite ini 2 kali menikah. Yang pertama dengan seorang wanita bernama Carol. Pernikahan keduanya adalah dengan Claudia Di Pipa, dan total dia punya 4 anak di sini. Sekarang aku langsung mau masuk ke kehidupan mafianya John Alite ya. Alite ini ya itu tadi, karena dia temenan sama Junior Gotti, ya otomatis ya dia pasti dipercaya juga lah sama bapaknya Junior itu ya, yang mana adalah ketua geng mafia yang hebat banget pada saat itu. Jadi jelas sekali bahwa John Alite ini dikaitkan orang-orang dengan keluarga mafia Gambino, pimpinan ayahnya Junior itu ya, si John Gotti. Dan dia dipercaya memimpin kru mafianya di daerah Tampa, Florida. Di situ dia juga ditugasi mengatur pembelian dan pengelolaan sebuah klub di daerah Tampa yang bernama Mirage. Akan tetapi di tahun 1995 ini entah bagaimana ceritanya, John Alite dan salah seorang rekannya yang bernama Charles Carneglia ini, mereka berdua bersekongkol gitu ya untuk melakukan sebuah rencana pembunuhan atas bos mereka sendiri. Ini John Alite juga keluar masuk penjara gitu ya, karena yang namanya juga mafia ya pasti diincar banget sama polisi. Pada tahun 1995 juga ini itu Alite sempat ditangkap karena memiliki senjata api ilegal dan mendapat hukuman kurungan penjara selama 3 tahun. Baru keluar sebentar dia masuk lagi ke penjara selama 3 bulan karena tuduhan menjadi perantara bagi penjaga penjara korup bernama Troy Kammerer yang menyeludupkan peralatan untuk donor sperm bagi salah seorang tahanan bernama Antonio Parlavecchio, karena dia tuh mau berusaha buat menghamili istrinya nih yang namanya Maria. Aku gak tahu itu salah di mana ya, nggak ngerti dia, mungkin ya salah aja karena lu nyeludupin barang yang semestinya nggak boleh masuk ke penjara gitu. Jadi ditangkaplah dia 3 bulan karena menjadi perantara penyeludupan itu. Kemudian ketika dakwaan federal atas tindakan pemerasan yang dilakukan selama dia menjadi pemimpin kru di Tampa dijatuhkan atas dia dan kelompoknya, ini Alite ini sempat melarikan diri ke Rio de Janeiro pada bulan Januari tahun 2004. Dan menurut intel yang ada di Brasil itu diketahui bahwa dia itu bekerja dan tinggal di daerah Copacabana. Dia tinggal adem ayem di Copacabana selama kurang lebih 10 bulan sebelum akhirnya polisi bisa melacak dan menangkap dia. Dia menjalani hukuman penjara 2 tahun di Brasil, kemudian akhirnya diekstradisi ke otoritas federal di Tampa untuk diadili pada tahun 2006. Pada Januari 2008 di sini Alite mengaku bersalah atas tuduhan pemerasan yang mencakup 2 penghilangan nyawa
4 persekongkolan pembunuhan, setidaknya 8 penembakan, dan 2 percobaan penembakan, serta perampokan bersenjata di New York, New Jersey, Pennsylvania, dan Florida, yang semuanya dikaitkan ke dia karena jelas banget dia ini adalah pimpinan kru keluarga mafia elit Gambino yang beroperasi di daerah Tampa, Florida. Di sini Elite mungkin dia dapat hidayah atau dia habis nonton sinetron Indosiar itu ya, jadi dia kayaknya langsung gue mau tobat aja lah ini. Akhirnya dia bilang sama polisi bahwa saya akan membantu polisi untuk bersaksi di pengadilan untuk memberatkan keluarga mafia Gambino, yang mana pemimpinnya ini si John Gotti itu saat ini sudah dinyatakan bersalah atas 4 pembunuhan yang terbukti dan sekarang sudah menjalani hukuman seumur hidup di penjara. Di sini John Elite bersaksi memberatkan John Gotti yang menyatakan bahwa ini si John Gotti ini bertanggung jawab atas setidaknya 8 penghilangan nyawa, belum lagi kejahatan-kejahatan lain ya, pemerasan, perampokan dan sebagainya. Pada saat persidangan di sini para juri itu berpendapat begini ya. Oke, ini si John Elite udah bantuin kita nih untuk dapetin informasi mengenai keluarga mafia besar ini ya, si Gambino ini. Tapi tetap aja loh, dia nggak bisa gitu aja bebas dari kejahatan dia di masa lalu gitu. Karena kan dia melakukan segala perintah keluarga Gambino ini ya sadar gitu. Dan harusnya dia tahu dia salah dan dia harus dihukum atas kesalahannya itu. Oleh karena itu pada 26 April 2011, Elite dijatuhi hukuman 10 tahun penjara atas kejahatannya. Meskipun dia udah banyak bantu otoritas federal ya, tapi tetap nggak bisa lolos lah gitu kan. Tapi kemudian pada Januari 2012 dia dibebaskan, tapi bebas bersyarat ya selama 5 tahun. Artinya dia dalam pengawasan, which is kalau lu macam-macam sedikit tanpa banyak omong itu pasti lu bakal masuk lagi ke penjara. Untuk menghindari kejahatannya saat itu dia mungkin udah sadar banget ya, itu tadi ini efek dari sinetron Hidayah gitu ya, mungkin dia insaf banget. Akhirnya untuk menghindari kejahatan itu dia kepikiran untuk menjadi motivator dan pembicara, yang mana kalau aku lihat video-video di YouTube gini ya, dia bicara di forum-forum mahasiswa gitu, ya jelas lah orang banyak yang pakai dia gitu, karena kita dapat info langsung dari orang yang pernah berkecimpung langsung di dunia kemafiaan. Jadi otomatis pasti seru banget dan kredibilitasnya juga oke banget gitu kan. Dia juga banyak menulis buku yang banyak dari antaranya itu yang bestseller. Kemudian dia juga tampil di acara dokumenter mengenai kemafiaan gitu ya. Dan menurutku dia salah satu contoh mafia insaf yang sukses banget dan moga-moga bisa bertahan sampai seterusnya ya. Nah itu dia tadi cerita perjalanan insafnya seorang mantan mafia bernama John Elite. Pokoknya dia ini udah terkenal banget jadi motivator, dan aku pun juga udah sering banget dengerin channel YouTube dia, dan itu bener-bener daging semua isinya ya. Kita bener-bener kayak seakan diajak masuk ke era-era mafia di kota-kota besar yang detail banget penjelasannya. Nanti link YouTube channelnya John Elite aku tinggalin di deskripsi. Kalian bisa cek sendiri, bisa dengerin sendiri, dan mungkin bisa menikmati experience yang kayak aku alamin saat aku nonton video-videonya dia. Moga-moga ini juga bisa jadi contoh buat kita semua ya, dimana tidak ada kata terlambat untuk menyesal dan isaf dan kembali ke jalan yang benar gitu ya. Karena John Elite ini pada saat insaf juga kan udah nggak muda lagi ya, tapi ya dia malah jadi panutan banyak orang sekarang gitu dengan menjadi motivator dan pembicara ya. Aku mau ucapin terima kasih buat kalian yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Aku minta supportnya dengan like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Sampai ketemu lagi di video aku yang berikutnya ya. Tetap sehat, tetap semangat. Bye-bye.